Halo sobat anime, udah weekend lagi nih. Waduh, mendung pula lagi kan? Walah, asik nih Oyo. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yunhai pun mencoba untuk melindungi kakak perempuannya. Ia harus mendapatkan suatu luka di kakinya. Bukan cuma luka, ia juga harus patah kaki. Sedangkan di tempat ini juga pangeran pertama dari gerbang kaisar pun yang telah bosan menunggu Ivan untuk muncul, Doi pun akan mengeksekusi nona muda keluarga Luo agar Ivan segera muncul. Dan ketika pangeran mencoba untuk menyerang Yunxiang, tiba-tiba saja duar! Ivan pun langsung mencopot Yunxiang dan juga Ning dari tangan pangeran pertama gerbang kaisar. Melihat Ivan muncul di hadapan mereka dan hanya berada di ranah penempat tulang, membuat si bocah kuning ini pun ingin menghajar Ivan mewakili pangeran. Karena ini akan sangat menghina pangeran jika pangeran harus turun tangan hanya untuk menghadapi bocah lemah itu. Dan si bocah kuning mendapatkan izin dari pangeran untuk melakukannya. Melihat si kampret kuning ini datang menghampiri mereka, di sini Yunxiang pun meminta Ivan untuk fokus memberi suatu pelajaran kepada bocah kuning yang ada di hadapan mereka. Mendengar itu, Ivan pun sedikit bingung. Kenapa? Apa yang spesial dari bocah kuning itu? Ujar Ivan. Dengan imut, Yunxiang pun mengatakan sebelum Ivan muncul di tempat ini, bocah kuning itu telah bersikap kasar kepada dirinya. Selain itu, bocah itu juga telah bersikap genit. Waduh, genit nih. Mendengar itu, Ivan pun sedikit bingung. Ternyata nona mudanya telah berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Dan sekarang lebih mantia atau centil. Atau apa ya bahasa Indonesianya, genit. Waduh. Dan di sini Ivan pun juga berujar selama ia sudah mendapatkan mandat dari nona muda dan sebagai pelayan dari keluarga Luo, bagaimana bisa Ivan tinggal diam. Bahkan Ivan pun juga berujar, "Hei bocah bau, bagaimana bisa kau genit kepada nona mudaku? Sepertinya kau benar-benar telah bosan untuk hidup." Mendengar itu, bocah kuning ini pun berujar, "Lantas memangnya kenapa? Itu semua karena kesalahan kalian, karena kalian terlalu lemah." Tapi tiba-tiba saja dalam sekejap mata kaki Ivan telah berada di jidat si bocah kuning dan duar! Bocah kuning itu pun langsung terhempas. Melihat Ivan dapat melakukan itu semua hanya dalam sekejap mata, membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun terkejut. Bagaimana bisa bocah itu melakukan ini semua? Mereka pun tidak habis pikir bagaimana bisa bocah dari keluarga Luo itu menghempaskan salah seorang naga Tianyu begitu mudahnya. Dan dengan songong, Ivan pun mengatakan, "Beraninya kau bilang kalau keluarga Luo lemah, beraninya kau berujar seperti itu di hadapanku? Sepertinya kau memang benar-benar ingin mati." Melihat kejadian seperti itu di depan matanya, membuat Tianxiang pun langsung tersentak. Tianxiang pun berujar, ternyata iblis Zaufan itu ternyata benar-benar memiliki suatu reputasi yang benar-benar sangat kuat. Begitu juga dengan naga Qianlong. Doi pun akhirnya paham kenapa ayahnya dan juga keluarga Pavalin Qianlong ingin membentuk suatu aliansi dengan keluarga Luo. Dan akhirnya ia juga tahu kenapa saudara-saudaranya selalu berlatih sangat-sangat keras. Karena memang kejutan yang diberikan oleh monster kecil itu benar-benar terlalu mengerikan. Doi pun juga berujar, "Meskipun aku telah berlatih keras seperti ini, apakah aku dapat mengejar monster seperti itu? Yah, tentu saja tidak, karena kau bukan MC-nya." Waduh. Oke, lanjut. Bukan cuma dua orang naga tadi Tianyu saja yang terkejut, tapi di sini cucu sebagai Phoenix Tianyu ia juga sangat terkejut. Sedangkan di ujung sana dari balik kebulan asap, bocah kuning itu pun ternyata masih dapat berdiri dengan membuang darah dari dalam mulutnya disertai dengan dua gigi yang patah. Bocah ini pun sangat terkejut tentang apa yang baru saja terjadi. Dan ia juga berujar, Aku Lian Xuanfeng tidak dapat melihat kecepatannya. Ini sangatlah berbeda. Hanya dengan satu pukulan ia dapat menghancurkan gigiku. Lantas bagaimana jika bocah itu menyerangku dengan serius? Apakah aku benar-benar akan hancur dalam sekejap mata?" Lin Xuanfeng pun yang merasakan ini semua, akhirnya ia sadar kenapa bocah Ivan itu dapat mengusik 7 bangsawan agung. Karena memang bocah itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat aneh. Sedangkan di tempat Ivan, Doi pun masih santuy-santuy saja. Dan ia juga bertanya kepada nona mudanya, "Nona, apakah menurutmu dengan menghajar bocah itu telah cukup?" Dengan tatapan iblisnya, Ivan pun juga berujar, "Atau aku memang harus menendang bocah itu dengan serius?" Mendengar apa yang baru saja Ivan katakan kepada nona muda keluarga Luo, membuat bocah-bocah dari naga jahat ini pun langsung tersentil. Tapi beruntung dengan imutnya, Yunxiang pun mengatakan tidak perlu, karena bocah itu hanyalah berbicara tidak sopan kepada diriku. Mendengar itu membuat bocah Lin pun langsung keringat dingin.
Entah ia merasa beruntung mendengar apa yang dikatakan oleh nona muda, atau ia merasa kasihan dengan dirinya sendiri yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di sini Yun Xiang pun juga masih belum selesai berbicara. Ia mengatakan untuk melupakan sejenak tentang apa yang dikatakan oleh bocah Lin. Tapi tentang apa yang telah ia lakukan kepada Yun Hai ini sangat berbeda. Yun Hai, ada apa dengan Yun Hai? Ujar Ivan. Namun melihat Yun Fei di ujung sana dengan kaki yang telah patah dalam pelukan salah seorang jenderal Dugu, membuat Ivan pun murka dan bertanya siapa yang melakukannya. Tapi di sini Yun Hai pun tahu kalau dirinya tidak boleh memperburuk suasana. Lantas Yun Hai pun berujar, tidak apa-apa saudara Fan. Aku tidak apa-apa, lupakan saja. Tapi di sini Yun Xiang pun memang sedikit kampret. Doi pun memanas-manaskan suasana. Ia juga berujar, ada apa denganmu Yun Hai? Apakah kau terlalu naif bagi seorang prajurit militer? Sebelumnya kami memang dapat mentoleransi untuk dapat menahan rasa malu. Tapi tidak untuk saat ini karena Ivan telah kembali. Kita keluarga Luo tidak boleh lagi mentoleransi apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Luo. Dan hal itu dibenarkan oleh Ivan. Karena dalam filosofinya yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Jika kau masih berhati lembut, maka kau akan dimakan oleh orang lain. Karena di hukum rimba, jika kau terlalu lunak kepada musuhmu, maka mereka akan terus mengganggumu. Karena dunia ini terlalu keras, dunia ini terlalu kejam. Kebaikan hati seseorang hanya akan memperburuk keadaan. Karena di dunia ini yang kuatlah yang akan berkuasa. Ivan pun juga berujar, selama aku tidak ada di tempat ini telah banyak masalah yang kau derita dan aku tidak dapat membantu apapun. Tapi karena aku telah kembali, maka aku tidak akan tinggal diam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ivan, membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun langsung terdiam. Mendengar itu semua, si gadis blond pun berujar, kalau apa yang dikatakan Ivan itu pasti akan membuat rahim seorang wanita menjadi hangat. Mas, rahimku hangat mas. Waduh. Mendengar itu semua, di sini Yun Hai pun hanya terdiam. Di sini Ivan pun yang memang telah murka, ia bertanya, siapa yang melakukan ini semua kepada Yun Hai? Tanpa rasa ragu sedikit pun, di sini Yun Xiang pun menunjuk si kampret kuning Lin yang telah melakukan ini. Dan di tempat ini juga Yun Xiang pun memberikan suatu perintah kepada Ivan untuk tidak boleh membiarkan bocah itu begitu saja. Mendengar namanya diucapkan oleh nona muda keluarga Luo dan menjadi target utama, membuat Lin Xuanfeng pun tersentak. Mati aku mak, pikirnya. Sembari berjalan maju, di sini Ivan pun berujar, ternyata kau lagi ya. Sepertinya tendangan yang baru saja kuberikan itu terlalu lemah. Melihat Ivan terus berjalan maju, di sini pangeran pun tidak tinggal diam, ia juga langsung bergerak. Doi pun berjalan dan langsung pasang badan dan ia juga berujar, sudahi bacotmu. Melihat Huang Fukitian turun tangan membuat jantung mereka pun langsung berdetuk kencang. Begitu juga dengan para naga jahat. Mereka tahu dengan adanya pangeran pertama bersama mereka, apakah bocah itu masih dapat mengancam mereka? Melihat pangeran turun tangan membuat Ivan pun semakin bersemangat karena ada mainan baru yang dapat menemaninya bermain. Tapi di sini pangeran pun juga berujar, kalau aku tidak akan menghentikanmu, hanya saja aku tidak akan mengizinkan siapapun melewatiku. Begitu juga dengan kau, ujar pangeran. Tapi di sini punten, Ivan pun melewati pangeran dan juga dua naga jahat begitu saja. Dan tentu saja ini sangat mengejutkan. Bagaimana bisa Ivan melakukan itu semua? Bahkan di sini pun Ivan tidak memperdulikan pangeran sedikit pun dan ia terus berjalan menuju bocah kuning. Dan ia pun berkata, hei bocah, berani kau menyakiti tuan muda keluarga Luo. Apakah kau tahu berapa bayaran yang harus kau bayar? Ya, dengan begini tuar. Ivan pun langsung menghajar perut si bocah Lin. Dengan sekali tendangan kecil ini, bocah Lin itu pun langsung muntah darah. Melihat rekannya dihajar oleh Ivan, membuat dua naga jahat pun ingin menghentikan Ivan. Tapi lagi-lagi Ivan pun langsung menghilang dari hadapan mereka. Dan itu sangat mengejutkan karena tiba-tiba saja Ivan telah berada di udara sembari memegang bocah Lin terbalik. Dari atas sana, Ivan pun mengatakan, kalau kau sebelumnya telah melukai kaki tuan mudaku, maka aku akan mengambil kakimu sebagai bayaran. Dengar itu, bocah Lin pun panik. Ia mencoba untuk menghentikan Ivan dengan cara mengancam dan memperingatkan Ivan kalau ia adalah tuan muda dari hutan Harpy yang berada di bawah pengawasan keluarga kaisar. Tapi di sini Ivan pun tidak peduli. Ia menggenggam kaki bocah itu dan langsung mencabutnya. Melihat kaki bocah itu tercabut di depan matanya, membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun sangat terkejut. Bagaimana bisa bocah itu melakukan ini semua?
Bahkan kini tiba-tiba saja Ivan pun yang tadinya berada di depan mereka kini telah berada di belakang pangeran dan juga berujar, "Hai pangeran, kenapa kau tidak menghentikanku melakukan ini? Lantas apa yang sudah kau katakan tadi untuk berani menghalangi jalanku? Apa maksudnya itu?" Mendengar itu membuat pangeran pun sangat syok. Ia terkejut bagaimana bisa, bagaimana mungkin. Karena yang ia tahu Ivan berada di atas sana bersama bocah Lin dan juga langsung memutuskan kakinya. Dan kenapa tiba-tiba ia telah berada di hadapannya. Dan ini sangatlah aneh karena bocah itu bisa berada di 3 tempat hampir secara bersamaan. Dan seolah-olah bocah ini ada 3 orang di 3 tempat yang berbeda. Dan sepertinya aku benar-benar bertemu dengan lawan yang sangat kuat yang belum pernah aku lawan sebelumnya, pikir pangeran. Tapi berbeda dengan apa yang ia katakan. Di sini pangeran pun masih bersikap tenang dan ia juga mengatakan, "Sepertinya aku tidak dapat meremehkanmu lagi." "Oh, jadi selama ini kau meremehkanku. Kalau begitu kau seharusnya telah bersiap untuk ini." Dan tiba-tiba saja Ivan pun kembali melesati dan juga melewati pangeran. Dan tiba-tiba saja Ivan telah berada di depan 2 naga jahatnya dengan tangan yang telah dilapisi oleh ki. Di sini Ivan pun langsung bersiap untuk menghajar naga jahat dari Raja Obat. Tapi tepat sebelum serangan itu diberikan oleh Ivan mendarat di muka si naga jahat, ia merasakan pangeran bergerak dan dar. Ternyata pangeran pun melakukan serangan juga, bukan untuk menyerang dirinya, tapi di sini pangeran pun mencoba untuk menyerang Ning dan juga Yunxiang. Tapi beruntung Ivan dengan sangat sigap ia dapat menyelamatkan nona mudanya tepat sebelum serangan pangeran mengenai nona mudanya. Mereka berdua yang saling menatap dingin satu sama lain membuat para naga jahat pun tahu kalau mereka tidak dapat terlibat dalam pertarungan ini. Lantas mereka pun harus menjauh. Dan ternyata 2 naga jahat itu pun memanglah jahat karena mereka meninggalkan bocah Lin yang kakinya telah copot 1. Begitu juga dengan Ivan, ia meminta kepada nona muda dan juga Ning untuk segera menjauh. Dan di sini mereka berdua pun paham. Lantas mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Ivan. Karena memang saat ini pangeran pun tidak lagi main-main karena ia telah melepaskan teknik seni bela diri kekaisaran. Dengan aura petir yang begitu kuat ia melapisi tubuhnya. Bahkan aura serta tekanan yang diberikan oleh pangeran membuat naga Tianyu lainnya pun sangat terkejut karena ini tekanan terlalu kuat. Tapi di sini Ivan pun tetap santuy-santuy saja dan ia juga melakukan hal yang sama. Ia melepaskan jubah yang ia kenakan dan langsung melapisi tubuhnya dengan aura iblis jahat. Dengan tatapan tajam di antara Ivan dan juga pangeran, mereka pun tahu kalau ini sudah waktu mereka untuk segera bertarung. Dan saat ini pangeran pun langsung melepaskan seluruh aura rajanya dan langsung bergerak dengan melakukan inisiasi menyerang. Ia bergerak dengan sangat cepat ke arah Ivan. Melihat pangeran sepertinya tidak lagi main-main membuat mereka berdua pun sangat terkejut karena pangeran melapisi tubuhnya dengan 9 lapisan petir. Tapi berbeda dengan Ivan. Ia melihat pangeran dengan senyuman iblisnya. Dengan lengan yang telah dilapisi oleh teknik iblis, Ivan pun juga tidak tinggal diam. Ia melesat ke arah pangeran. Dan hal itu pun membuat petir kuning dan juga petir ungu meledak-ledak di udara ketika 2 naga jahat ini pun saling berhadapan. Dan di sini Ivan pun langsung menerjang pangeran dengan teknik Soaring Demon, sedangkan pangeran menggunakan teknik Hegemoni Kaisar yang membentuk 2 naga saling berhadapan satu sama lain. Namun ketika 2 serangan naga itu saling berhadapan satu sama lain, tiba-tiba saja celap ada lengan yang menangkap tangan Ivan dan juga tangan pangeran yang membuat keduanya pun langsung terpental di udara. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Marshal Dugu. Selain Marshal Dugu yang datang dari udara, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat dengan sangat cepat ke arah tanah dan duar. Dari balik asap putih muncullah Ivan dan juga pangeran dan juga senjata elit milik Marshal. Dengan badasnya Marshal pun berujar kalau pertarungan pribadi di Kota Naga tidak diizinkan. Dengan auranya di sini Marshal pun berujar, "Hei kalian para naga cilik, apakah kalian berani menentang aturan dari orang tua ini?" Melihat datangnya Marshal membuat pangeran pun langsung terdiam dan ia juga meminta maaf tentang apa yang telah ia lakukan. Dan ia juga berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan untuk Ivan, bagaimana? Aku tahu kalau kau masih hidup dan aku selalu menunggumu, ujar Marshal. Marshal juga bertanya, selama ini kau kemana? Apakah kau mengalami suatu kesulitan hingga menghilang begitu lama? Dan sejak kapan kau datang ke kota ini? Dan kenapa kau tiba-tiba saja datang dan merusuh di tempat ini, dasar bocah kampret? Dan di sini alasan Ivan pun sangatlah masuk akal. Dengan sangat sopan Ivan pun menjawab, "Hormat kepada Marshal. Aku tidak membuat suatu masalah, tapi lihatlah anak angkatmu, kakinya patah. Dan aku sebagai pelayan keluarga Luo tidak dapat membiarkan ini semua." "Apa?
Ketika Marshall melihat ke arah lain, ia melihat Yunhai dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan kaki yang terluka sangat parah. Dengan tubuh yang gemetar menahan emosi, Marshall pun bertanya, siapa? Siapa yang melakukan ini? Aku Marshall Dugu tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi dari tempat ini. Dengan kampretnya, di sini Ivan pun menunjuk. Dia juga mengatakan, Marshall, merekalah yang telah melakukannya. Ivan juga berujar, Marshall, pastikan kau melakukan apa dan juga menegakkan suatu keadilan untuk tuan mudaku. Dan hal itu pun dikompori oleh Yunxiang. Ia lalu berlutut dan juga berujar, ayah angkat, tolonglah tegakkan keadilan untuk adikku. Mendapatkan tekanan dari anak angkatnya, di sini Marshall pun bertanya, Wang Fukitian, apa maksudnya ini? Dengan kampretnya, di sini pangeran pun mengatakan, ia melakukan ini semua karena mereka telah menghalangi jalanku. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan kita akan melanjutkannya Sabtu depan. Dan sampai jumpa, dan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar, biar Bang Jack tahu kalau kalian nggak jomblo. Waduh, sampai jumpa.